Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Berjodohnya Akhirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Ramai di media sosial ya, Pak Prabowo kan lagi reshuffle kabinetnya. Nah, ini ramai beredar di media sosial. Di situ memberitakan bahwa Pak Mahfud MD ya dilantik menjadi Jaksa Agung. Wah, kami juga bingung, ini benar atau tidak, kok nggak ada kabar, tahu-tahu kabarnya begini. Ternyata ya setelah kami cek ya ada yang mana di situ banyak sekali pemberitahuan ya bahwa Pak Mahfud MD dijadikan Jaksa Agung ya. Dulu itu Pak Mahfud MD itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019-2024 di era Pak Jokowi kan itu. Prof. Mahfud MD saat memberikan pidato kebangsaan gitu. Jadi beredar sejumlah unggahan di media sosial, TikTok, yang menarasikan mantan Menko Polhukam Muhammad Mahfud atau Mahfud MD telah resmi diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, banyak sekali yang bikin narasi, bikin framing itu. Wah, ini jadi Pak Mahfud MD dilantik jadi Jaksa Agung. Bapak Bangsa Bidang Hukum Mahfud MD siap miskinkan koruptor, siap-siap para koruptor nangis 7 turunan. Nah, ada unggahan lagi, wah, yang di situ tuh Prabowo lantik Mahfud MD, kini sah koruptor akan dihukum mati. Wah, ngeri kan? Namun, benarkah Mahfud MD telah resmi diangkat menjadi Jaksa Agung? Nah, berikut ini ada penjelasannya, saudara-saudaraku. Simak ya. Jangan sampai di skip biar tahu. Dalam akun pribadinya, Pak Mahfud MD memberikan klarifikasi resmi terkait informasi dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan mengaku tidak mengetahui apapun perihal informasi tersebut. Dengan segala hormat, saya sampaikan bahwa berita di bawah ini hoax. Berita bahwa saya dilantik atau akan menjadi Jaksa Agung itu tidak berdasar sumber yang akurat. Nah, gambarnya editan, narasinya hanya fiksi. Jangan bertanya kepada saya lagi, tanya kepada yang memproduksi saja. Saya benar-benar tidak tahu soal ini, tulisnya pada Kamis 26 Februari 26 Desember 2024. Jadi pasca Pilpres 2024 lalu, Pak Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Selain itu, ia mengatakan bahwa akan kembali mengajar di kampus itu. Saya kembali ke kampus, terutama meluruskan cara kita berhukum. Kata Pak Mahfud dalam acara Halal Bihalal tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Rumah Pemenangan Jalan Teuku Umar nomor 9 Jakarta. Sebelumnya, Presiden Prabowo menunjuk Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin menjadi Jaksa Agung. Hal itu diumumkan pada Minggu 20 Oktober 2024. Jadi tidak benar. Makanya informasi yang beredar di media sosial itu harus kita cross check dulu. Hoax atau memang betul benar itu. Kita harus cari sumber berita yang kredibel, bukan asal comot berita. Ini di era-era digital ini kita harus betul-betul kritis dan selektif, saudara-saudaraku. Ya, jangan sampai berita-berita hoax disebar atau di-share ulang. Wah, ini bahaya ini. Kita harus betul-betul cross check kebenarannya.
Jangan sampai ini menjadi fitnah atau menjadi masalah buat kita. Penting ini sebagai renungan buat kita semua. Di era-era digital ini memang informasi itu cepat tersebar dan cepat viral. Yang harus kita waspadai, kita harus cross check dulu kebenaran beritanya. Jangan sampai ini berita tahun kemarin kita unggah ulang di tahun ini. Ini kan tidak sesuai. Nah ini bisa dipastikan dahulu. Seperti Pak Mahfud MD katanya dilantik oleh Pak Prabowo menjadi jaksa agung ini. Ya, ternyata itu hoax, saudara-saudara. Tidak benar sebagaimana pengakuan beliau. Jadi ini renungan buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Wah, ngeri ini. Iya, walaupun kita pendukungnya ya, jangan sampai kita terjebak dalam menyebarkan berita bohong. Ya intinya kita harus sesuai lah, nyata, real, sesuai fakta kan gitu. Sebagaimana perilaku kafir kan. Jadi antara omongan Tempo dulu dengan sekarang itu beda. Lah ini kan hoax juga ini kan itu. Ya bagaimana Imam Jumbo dulu mengatakan kalian semua yang mengaku sebagai cucu Nabi wajib tes DNA. Silahkan tes DNA. Jangan sampai DNA Nabi kemana, DNA kalian kemana kan gitu. Lah itu dulu sebelum ramai polemik nasab ini. Lah sekarang beda lagi. Tes DNA haram. Wah, padahal dulu memerintahkan untuk tes DNA kan. Nah ini jejak digitalnya itu tidak bisa dihapus, itu masih ada kan gitu kan. Terus Bahar mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dibandingkan 70 kiai yang alim. Robito Alawiyah membantah itu semua, katanya tidak ada ajaran Habib seperti itu. Wah, dibantah lagi sama Bahar, ada kitabnya. Di dalam kitab Manhajus Sawi kan gitu kan. Iya, ada. Iya. Ya, terus yang dipegang itu siapa? Ya memang mereka itu seperti itu. Mau menanya sendiri kan gitu kan. Sehingga mereka lupa. Mereka itu ibarat berebut balung kan gitu kan. Nah, makanya kita harus hati-hati dalam menerima berita hari ini. Jangan sampai berita bohong terus kita telan mentah-mentah. Harus kita cross check dulu kebenaran berita itu sendiri. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.